Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qala Ibnu Uyainah ra'aitu akhi fil manam faqultu ya akhi ma fa'ala Allahu bik. Faqal kullu dhanbin istaghfartu minhu ghafara li wa ma lam astaghfir minhu lam yaghfir li. Wa qala Aliyun at-Talhi ra'aitu fil manam imra'atan la tushbihu nisa'ad dunya faqultu man anti faqalat hawra faqultu zawwijini nafsak qalat ukhtubni ila sajidi wa amhirni qultu wa ma mahruk qalat habsu nafsika an afatiha. Wa qala Ibrahim ibnu Ishaq al-Harbi ra'aitu Zubaidah fil manam faqultu ma fa'ala Allahu bik qalat ghafara li faqultu laha bima anfaqti fi tariqi Makkah qalat amma an-nafaqat allati anfaqtuha raja'at ujuruha ila arbabiha wa ghafara li bi niyyati. Walamma mata Sufyan ats-Tsauri ru'ya fil manam faqila lahu ma fa'ala Allahu bik qala wada'tu awwala qadami 'ala as-sirat was-tsani fil jannah. Wa qala Ahmad ibnu Abil Hawari ra'aitu bima yara an-na'im jariyatan ma ra'aitu ahsana minha wa kana yatala'ala wajhuha nura faqultu laha bimma za daw'u wajhik qalat tazkuru tilka al-lailah allati bakaita fiha qultu na'am qalat akhadtu dam'aka famasahtu bihi wajhi famin thamma daw'u wajhi kama tara ila akhirih. Artinya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Ibnu Uyainah berkata, Sufyan ibnu Uyainah, saya bertemu dengan saudaraku dalam tidur. Lalu saya bertanya dalam mimpi itu, wahai saudaraku, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Bagaimana Allah melakukan engkau? Maka saudaraku menjawab, setiap dosa yang saya mohon ampun daripadanya di dalam dunia waktu masih hidup maka diampuni bagiku, dan apa yang saya tidak mohon ampunan daripadanya maka tidak diampuni bagiku. Jadi artinya bahwa kalau kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam minggu yang lalu, bahwa dosa itu mesti kita sebut dosa apa satu persatu. Kada bisa kita tobat kepada Allah secara global, secara umum. Nah, jadi satu persatu dosa-dosa yang aku sebut di hadapan Allah, minta ampun kepadanya sewaktu dalam dunia, itu diampuni Allah. Dosa-dosa yang tidak aku sebutkan maka tidak diampuni oleh Allah. Jadi tobat dari dosa itu mesti satu persatu. Tobat dari dosa mesti satu persatu. Kita ingat dosa yang kita lakukan itu, kita sesali, kita berhenti melakukannya dan berniat tidak mengulang lagi. Tobat daripada gibah misalnya, kita sebut bahwa kita melakukan gibah dan kita tobat daripadanya. Kita melakukan dosa namimah, anjur atar, kita tobat daripadanya. Kita melakukan dosa berdusta, kita tobat daripadanya. Kita melakukan dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kita tobat daripadanya. Kita melakukan dosa ridha dengan maksiat, ridha dengan
maksiat. Setuju dengan maksiat artinya. Nah, kita tobat. Jadi satu persatu dosa itu kita sebut waktu kita tobat itu. Nah, itu diampuni oleh Allah dosa itu. Bila kata disebutkan dosanya, nah Allah ada mengampuni. Maka diampuni bagiku, dan apa yang saya tidak mohon ampunan daripadanya maka tidak diampuni bagiku. Ali At-Talhi berkata, At-Talhi itu nisbah kepada Talhah. Jadi Ali At-Talhi berkata, saya bermimpi dalam tidur bertemu dengan seorang perempuan yang tidak menyerupai perempuan-perempuan dunia. Lalu saya bertanya kepadanya, siapa kamu wahai perempuan? Maka perempuan itu menjawab, saya bidadari. Memang lain dari perempuan biasa. Saya bidadari. Lalu saya berkata, ujar Ali tadi, kawinkanlah aku dengan dirimu. Dalam mimpi itu, kawinkanlah aku dengan dirimu. Perempuan si bidadari itu berkata, lamarlah aku dengan tuanku. Melamar jangan lawan aku. Lamarlah aku dengan tuanku, dengan yang mempunyai aku. Dan berilah aku mahar, berilah aku jujuran mas kawin. Saya bertanya, apakah maharmu? Apa garang jujurannya? Si perempuan bidadari itu menjawab, tahanlah nafsumu dari penyakit-penyakitnya. Tahanlah nafsu mata dari memandang yang haram. Tahanlah nafsu syahwat daripada segala yang diharamkan Allah. Maka itulah mahar untuk mendapatkan bidadari tadi. Jadi mimpi ini memang demikian keterangannya yang diterangkan dalam hadis, dalam Al-Quran, bahwa orang yang menahan hawa nafsu itu dia akan dibalas dengan surga, yang dalam surga itu dipenuhi dengan bidadari itu. Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi berkata, saya bermimpi bertemu dengan Zubaidah dalam tidur. Zubaidah ini istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mimpi bertemu dengan Zubaidah, istrinya Harun Ar-Rasyid. Lalu saya bertanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Zubaidah meninggal dunia, Zubaidah wafat. Lalu Ibrahim bermimpi bertemu Zubaidah tadi. Ditanya, bagaimana Allah memperlakukanmu sesudah engkau mati ini? Zubaidah menjawab, dia mengampuniku. Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Lalu saya bertanya lagi, apakah dengan sebab perbelanjaan yang engkau belanjakan di jalan menuju Mekah? Maksudnya apakah dengan sebab impak sedekah yang kau bagi-bagikan di jalan menuju Mekah? Ini Zubaidah ini waktu haji berangkat ke Makkah, dari rumah sampai ke Makkah di tengah jalan, mengimpakkan duitnya. Di mana ada kampung singgah bagi duit, mana ada kampung singgah bagi duit, mana ada kampung singgah bagi duit. Bini khalifah, bini raja lah, bini raja. Khalifah itu semacam raja. Apakah dengan sebab itu Allah mengampuni engkau? Zubaidah menjawab, adapun perbelanjaan yang saya belanjakan itu, adapun impak yang saya bagi-bagikan itu, maksudnya telah kembali pahalanya kepada pemiliknya. Telah kembali pahalanya kepada pemiliknya. Dan diampuni bagiku dengan niatku. Dengan niat. Nah, karena kan khalifah itu dia banyak dapat kekayaan.
dari pemberian-pemberian dan sebagainya. Barangkali kekayaan khalifah itu ada yang tidak halal. Kekayaan raja itu ada yang tidak halal duitnya. Nah, lalu si Zubaidah ini, istrinya raja ini, membagi-bagikan duit itu. Dibagi-bagikan duit itu. Nah, jadi pahalanya itu kembali kepada yang punya duit. Kembali kepada yang punya duit. Nah, sedangkan si Zubaidah ini dia dapat pahala karena perbuatannya itu dan niatnya itu, bukan pahala sedekahnya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para ulama kita, disebutkan annal amwal idza ukhizat min ghairi wajhiha wa taba akhidhuha wa lam ya'rif arbabaha liyaruddaha ilaihim tasarrafa bi wujuhil bir wa yakunu ajruha li arbabiha wa lisarif ajru ta'atih wa niyyatih wa dzalika ba'da taubatihi wa sidqi niyyatih. Harta-harta yang didapat dari bukan jalan sebenarnya, dengan jalan yang tidak halal, baik dari riba, baik dari menipu, baik daripada menzalim orang, dapat harta, lalu dia tubat kepada Allah, dan dia kada tahu lagi pemilik harta ini kemana, siapa ampuh harta. Kebanyakan orang nang ditipu, kebanyakan bunga-bunga rintan-rintan nang dikumpulkan. Siapa dulu nang berhutang lawan inya nang berbunga, kada tahu lagi orangnya. Nah, maka dia gunakan duit itu di jalan kebaikan. Dibagi-bagikannya duit itu. Dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Maka adalah pahala sedekah itu untuk yang ampun duit sebenarnya. Siapa ampun duit sebenarnya, itulah pahalanya ke sana kembalinya. Dan bagi yang tobat, yang membagi-bagikan duit ini, itu dapat pahala taat dan pahala niatnya. Tetapi itu sesudah tobat, mesti sesudah tobat. Kalaunya ini jadi pekerjaan, itu kada boleh, kada berpahala, kada sah, dan kada jadi halal duitnya. Itu duitnya jadi halal. Nang menerima itu jadi halal. Ini asal duit haram dikumpulkan, duit haram ditabung, dikumpulkan, kemudian sadar dapat hidayah dari Allah, tobat. Nang mengembalikan ke mana orangnya kada ingat lagi kebanyakan. Nah, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin duitnya. Pahala kembali kepada yang ampun duit. Inya pang pahala juga karena niatnya bagus, pekerjaannya bagus. Tapi itu syaratnya sesudah tobat. Nah, kalau ini orang kada tobat, jadi gawian, kena ambil harta haram bagi-bagi. Nah, itu kada lain soalnya. Karena dapat duit rentenir, dapat duit bunga, dibagi-bagi duitnya. Karena bulan dulu dapat pulang bagi. Nah, itu kadang menghapuskan satu dosa dan kadang mendatangkan pahala, bahkan menambah dosa itu. Dan duitnya kadang jadi halal yang dibagi-baginya itu, karena inya kada tobat. Jadi mesti ba'da taubah wa sidqin niyyah, itu sesudah tobat dan niat yang benar. Nah, sudah berhenti sampai di sini. Mengumpulkan duit nang kada jelas arahnya nih, stop, tobat kepada Allah. Nak mengembalikan kada tahu kemana orangnya, nah bagi duitnya, itu halal duitnya, pahalanya dapat. Nang ampun duit asal siapa dapat pahala, inya pun dapat pahala karena pekerjaan yang baik. Nah, itu syaratnya. Jangan dikias-kias dengan pekerjaan tanpa ada tobat. Nah, kada tobat. Ini orang mandak duit di tempat nang berbunga, karena bulan dapat bunganya 10 juta bagi duitnya. Bulan dulu dapat pulangnya 10 juta bagi pulang. Nah, ini kada halal duitnya. Kenapa? Karena kada tobat. Kada tobat. Jadi akannya pekerjaannya nangka itu kada boleh. Ini mesti
ba'da taubah. Nah macam Zubaidah tadi, bininya Harun Ar-Rasyid, bini khalifah, itu banyak kekayaan mungkin dari jalan-jalan yang kada jelas. Lalu si Zubaidah ini dia tobat kepada Allah, dibagikannya duitnya ke masyarakat, diampuni Allah dosanya. Diampuni Allah dosanya. Jadi mesti ba'da taubah, sesudah tobat. Ini ada misalnya ini duit bunga, duit nang kada halal, kada wani ambil, kada wani makan, diberiakan aja. Halal kada duitnya nih. Bila inya ini sudah tobat, duitnya halal. Bila inya kada tobat, duitnya kada halal. Itu artinya nang membagi-bagi ini tobat kada orangnya. Kalau sudah tobat dari pekerjaan itu, maka duitnya berubah menjadi halal. Kalau kada tobat, tetap duitnya itu haram. Kada boleh kita mengambil. Kada boleh mengambil itu. Ketika Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, Sufyan Ats-Tsauri salah seorang imam mazhab yang terkenal. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Tsauri. Antara lain mazhab Tsauri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin masih dibuat lagi mazhab Tsauri ini. Ketika Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, maka ia dimimpikan dalam tidur. Ada orang bermimpi artinya. Lalu ditanyakan kepadanya. Yang bermimpi ini bertakun lawan sidin. Apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aku letakkan permulaan tapak kakiku di atas titian as-sirat dan yang kedua di surga. Sidin, aku diberlakukan oleh Allah demikian. Kaki sebelahku di siratal mustaqim, kaki sebelahnya sudah berada di surga. Artinya melewati siratal mustaqim hanya dengan satu langkah. Jadi ini artinya apa? Ini pedoman lawan kita. Orang yang sebesar Imam Sufyan Tsauri ini orang hebat, ahli sufi, ahli fikih, ahli hadis. Beliau perawi hadis, beliau ahli sufi, beliau ahli fikih, punya mazhab sendiri. Nah orang sekelas sidin ini liwat di titian siratal mustaqim itu salangkah kaki. Salangkah kaki sini di seberang sini, kaki sana sudah ke surga. Nah, kan ada hadis orang yang lewat siratal mustaqim seperti kilat menyambar aja ada tuh kan. Ada orang lewat siratal mustaqim sekejap mata. Ada orang lewat di siratal mustaqim seperti kuda yang cepat. Jadi kita bisa membayangkan kayak apa hebatnya orang-orang manusia yang lewat siratal mustaqim itu sekejap mata. Imam Sufyan Tsauri aja salangkah batis. Artinya masih lambat kalau dibanding dengan yang sekejap mata itu. Nah, berarti itu mungkin orang-orang yang luar biasa, yang punya kedudukan sangat luhur di sisi Allah, yang bisa lewat siratal mustaqim sekejap mata itu. Ahmad ibnu Abil Hawari berkata, saya bermimpi pada apa yang dimimpikan oleh orang yang tidur, bertemu dengan seorang perempuan yang saya tidak pernah melihat yang lebih cantik daripadanya dan berkilauan wajahnya dengan cahaya. Ahmad ini bermimpi bertemu seorang perempuan yang sangat cantik, yang sangat berkilau wajahnya dengan cahaya. Lalu saya bertanya kepadanya, dari apakah cahaya wajahmu itu? Dari apa cahaya wajahmu itu? Maka luar biasa mengkilaunya wajahnya. Perempuan itu menjawab, kamu ingat malam itu yang kamu menangis pada malam itu. Ingatlah ikam, satu malam engkau menangis karena teringat dosa-dosa, karena teringat kekurangan, teringat kurang adab dengan Allah, lalu engkau menangis, ingatlah. Saya menjawab, iya ingat. Perempuan itu berkata, saya ambil air matamu, lalu saya usapkan dengan air mata itu ke mukaku.
maka dari sanalah cahaya wajahku sebagaimana yang kamu lihat. Nah, jadi Ahmad ini suatu malam dia menangis di hadapan Allah. Lalu diambil banyu matanya itu, dipusutakannya kamuha oleh si perempuan itu. Nah, maka perempuan itu dalam mimpinya berkilau cahaya wajahnya. Nah, itu hanya orang nang mengambil banyu mata orang nang menangis karena Allah itu. Apalagi orangnya, apalagi senang menangisnya itu maginnya ya lagi orang nang mengambil banyu matanya itu pun sudah demikian dapat cahayanya di akhirat kaina. Jadi banyu mata, air mata yang paling mulia, air mata yang paling berharga, air mata yang keluar menitis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harganya surga. Setitis air mata yang keluar karena takut kepada Allah, itu harganya surga. Ini paling mahal air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Al-Qattani berkata, saya bermimpi bertemu dengan Al-Junaid Al-Baghdadi dalam tidur. Lalu saya bertanya kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Maka Al-Junaid menjawab, semua isyarat binasa dan semua ibarat pergi. Artinya, semua ilmu-ilmu yang kami dengar, ilmu-ilmu yang kami pelajari itu pergi, hilang. Dan tidaklah kami berhasil selain atas 2 rakaat yang telah kami kerjakan pada malam hari. Artinya apa? Bahwa sebanyak apapun ilmu, macam Junaid Baghdadi, kada sedikit ilmu itu, gudangnya ilmu. Imam Junaid Al-Baghdadi itu di masa itu orang yang paling berilmu. Nah, Jalsidin ilmu itu di akhirat hilang. Yang tersisa apa? Yang diamalkan dari ilmu itu. Seperti sembahyang 2 rakaat di tengah malam. Nah, itu sangat membantu, sangat memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Nah, jadi ilmu-ilmu ini hanya sekadar wasilah perantara. Kalau ilmu itu bisa mengantarkan kita kepada mengamalkannya, nah itulah yang memberikan syafaat kepada kita artinya. Nah, jadi banyak mimpi-mimpi ini memang mereka minta. Memang mereka itu minta kepada Allah agar dimimpikan. Biasa demikian. Bukan secara spontan bermimpi si fulan. Biasanya mereka ini minta kepada Allah. Macam Sayyidina Abbas minta supaya minta bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, macam Abbas minta bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Memang minta kepada Allah agar dimimpikan. Ya Allah, mimpikan aku dengan fulan bin fulan. Ya Allah, mimpikan aku dengan syekh. Ada yang sampai setahun dikabulkan oleh Allah. Padahal tiap malam guringnya berwudu, guringnya suci. Mimpi, ya Allah, mimpikan aku dengan syekh fulan bin fulan. Ada yang bertahun-tahun hanya berhasil sekali mimpi. Ini bukan hal yang inting, bukan hal yang spontan dalam mimpi ini. Prosesnya panjang. Sehingga dapat ilmu yang demikian. Kan semua mimpi ini jadi ilmu. Pembenaran kepada apa yang disampaikan Rasulullah, pembenaran kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Mimpi-mimpi ini. Dimimpikan Zubaidah dalam tidur. Zubaidah tadi juga, Zubaidah bininya Khalifah Harun Ar-Rasyid tadi. Lalu ditanya kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Yang tadi Zubaidah bininya Harun Ar-Rasyid. Ada yang ini Zubaidah binti Ja'far. Main lagi orang ini. Dalam syarah ini disebutkan ra'aitu Umma Ja'far Zubaidah bintu Abil Fadli Ja'far Al-Akbar wa hiya zawju Harun Ar-Rasyid, bininya Harun Ar-Rasyid
Ada yang di sini mengatakan bahwa yaitu juga orangnya, wa ru'iyat Ummu Ja'far Zubaidah bintu Ja'far juga. Lalu ditanya kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Zubaidah menjawab, diampuni bagiku dengan sebab 4 kalimat-kalimat ini. Allah mengampuni dosaku dengan sebab mengamalkan amalan ini, artinya yaitu la ilaha illallah ufni biha umri, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, aku habiskan umurku dengannya. La ilaha illallah adkhulu biha qabri, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, aku masuk ke kuburku dengannya. La ilaha illallah akhlu biha wahdi, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersepi-sepi sendirian di dalam kubur dengannya. La ilaha illallah alqa biha rabbi, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, aku menjumpai Tuhanku dengannya. Amalan ini, sebahagian ulama ada yang mengatakan amalan ini dibaca bisukan habis sembahyang subuh dan habis sembahyang asar atau maghrib. La ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhulu biha qabri, la ilaha illallah akhlu biha wahdi, la ilaha illallah alqa biha rabbi. Artinya aku mati dengan la ilaha illallah, aku dimasukkan ke kubur dengan la ilaha illallah, aku sendiri dikubur dengan la ilaha illallah, dan aku nanti berjumpa Allah dengan la ilaha illallah. Nah, sebab mengamalkan itu diampuni oleh Allah dosa-dosaku. Dimimpi ikan Bishr dalam tidur, lalu dikatakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Orang ada memimpi dengan Bishrul Hafi, bagaimana Allah memperlakukanmu? Bishr menjawab, Tuhanku Azza wa Jal memberi rahmat kepada aku. Aku dirahmati Allah. Ini ngarannya bujur-bujur berpulang ke rahmatullah, itu ngarannya. Karena dirahmati oleh Allah. Dan dia berfirman, Allah berfirman kepadaku, wahai Bishr, apakah engkau tidak merasa malu terhadapku? Kamu telah takut kepadaku dengan seluruh ketakutan itu. Apakah engkau tidak malu kepadaku? Engkau selalu takut kepadaku. Padahal aku ini bukan orang yang menakutkan, artinya. Dan Allah itu bukan hanya ditakuti, tapi mesti diharapi. Allah bukan hanya ditakuti, tapi diharapi. Sedangkan Bishr ini selalu takut kepada Allah. Lalu dia, Tuhan, apakah engkau tidak malu wahai Bishr? Engkau selalu takut denganku. Jadi takut kepada Allah itu disuruh. Kapanpun takut kepada Allah itu baik, asal jangan membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Takut kepada Allah itu merupakan sifat kelakuan yang terpuji selama tidak membawa kepada putus asa. Nah, di waktu kita takut kepada Allah dan kita khawatir bahwa ini bisa membawa putus asa, di situ kita disuruh menghentikan takut, pindah kepada raja mengharapkan rahmat Allah. Dimimpikan Abu Sulaiman dalam tidur, lalu dikatakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Abu Sulaiman menjawab, dia memberi rahmat kepadaku. Dia memberi rahmat kepadaku. Dan tidak ada sesuatu yang lebih memudaratkan atasku daripada isyarat-isyarat kaum kepadaku. Yang paling membahayakan itu adalah isyarat-isyarat kaum kepadaku. Aku dipadahkan orang paling alim, aku dipadahkan orang ahli ibadat, aku dipadahkan orang wali, itu paling membahayakan.
karena bisa tergelincir dengan ucapan-ucapan seperti itu. Nah, orang-orang yang mengatakan itu orang ahli ibadah, sidin itu orang ahli itu, sidin itu orang saleh, sidin itu orang yang dikasihi Allah. Nah, itu sangat membahayakan. Karena bisa-bisa bangga dengan yang demikian itu dan tergelincir. Abu Bakar Al-Qattani berkata, saya bermimpi dalam tidur bertemu dengan seorang pemuda yang tidak pernah saya melihat lebih bagus daripadanya. Lalu saya bertanya kepadanya, siapa kamu? Pemuda itu menjawab, At-Taqwa. Aku adalah At-Taqwa. Saya bertanya, di mana kamu bertempat tinggal? Pemuda itu menjawab, setiap hati yang sedih. Setiap hati yang sedih. Artinya takwa itu kada jauh dengan hati yang sedih. Karena seseorang dengan hati yang sedih itu biasanya ingat kepada Allah. Dengan hati yang sedih itu biasanya orang kada akan melakukan kemaksiatan. Dengan hati yang sedih biasanya orang kada akan berkelakuan macam-macam, bagus, tunduk, khusyuk, hati sedih. Jadi takwa itu letaknya di hati yang sedih, ujar si pemuda tadi. Kemudian ia berpaling, pemuda tadi berpaling, maka tiba-tiba ada perempuan hitam. Lalu saya bertanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, saya adalah penyakit. Saya bertanya, di mana kamu bertempat tinggal? Perempuan itu menjawab, setiap hati yang bersenang-senang lagi sombong. Nah, di hati yang suka, di hati yang gembira, itu biasanya menimbulkan kemaksiatan. Dengan gembira, dengan sukaria, dengan hati yang nyaman, biasanya kita mudah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, kita suka membuang-buang waktu dalam keadaan sia-sia. Nah, tapi kalau hati sedih, samuan kita kulir. Hati sedih, samuan jadi malas untuk melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kemaksiatan. Abu Bakar Al-Qattani terus berkata, lalu saya terbangun dan saya berjanji bahwa saya tidak akan tertawa kecuali karena terpaksa. Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, saya bermimpi dalam tidur seakan-akan iblis melompat kepadaku. Bermimpi seakan-akan iblis itu melompat kepadaku. Maka saya mengambil tungkat untuk memukulnya. Maka ia tidak takut daripadanya. Dipukul lawan tungkat ini kada takutan si iblis ini. Lalu suara memanggil kepadaku, sesungguhnya iblis tidak takut dari tungkat ini. Hanya saja ia takut dari nur yang berada dalam hati seseorang. Kalau hati orang itu bercahaya, hati orang itu beriman, maka iblis takut daripadanya. Kenapa? Karena akan menemui kegagalan dalam setiap godaan-godaannya. Amun diancam lawan tungkat, iblis kada takutan ninya. Diancam lawan kaca mati, kada takutan iblis. Tapi kalau kita hati kita bagus, hati kita bersih, hati kita bercahaya dengan kebaikan, nah iblis takutan. Takutannya apa? Karena sia-sia godaan-godaan yang diberikan kepada orang yang punya hati bercahaya tadi. Al-Masuhi berkata, saya bermimpi bertemu dengan iblis yang berjalan dengan telanjang. Lalu saya bertanya, apakah kamu tidak merasa malu dari manusia? Wah, iblis kamu telanjang kada supan kah? Maka iblis menjawab, demi Allah, mereka adalah orang-orang yang jikalau mereka itu termasuk manusia, niscaya aku tidak mempermainkan dengan mereka pada pagi dan sore hari, sebagaimana anak-anak bermain-main dengan bola. Jadi iblis, aku kada akan malu dengan manusia-manusia itu, karena manusia-manusia itu sudah aku permainkan mereka seperti kanak-kanak mempermainkan dengan bola, tendang sana, tendang sini.
Tetapi manusia yang aku malu itu adalah suatu kaum yang selain mereka. Mereka sungguh membuat sakit tubuhku, ujar iblis. Dan iblis memberi isyarat dengan tangannya kepada sahabat-sahabat kita dari golongan sufi. Nah, dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, nah itu iblis merasa sakit, merasa malu. Karena mereka kada bisa dipermainkan, orang-orang ahli sufi, orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf itu kada bisa digoda dengan godaan apapun. Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, saya berada di Dimishq, Damaskus. Lalu saya bermimpi dalam tidur, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dengan bersandar kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Lalu beliau datang dan berdiri di hadapanku, dan saya mengatakan sesuatu dari suara-suara. Dan saya mengetuk pada dadaku. Artinya, dan saya mengatakan sesuatu dari suara-suara dan saya mengetuk pada dadaku. Ujar Abu Sa'id, lalu saya bernyanyi-nyanyi, bersair, berkasidah sambil aku menepuk-nepuk dadaku. Lalu beliau bersabda, Nabi bersabda, ujar Nabi, kejelikan ini lebih banyak dari kebaikannya. Syair-syair itu, ujar Nabi, lebih banyak jeliknya daripada baiknya. Karena orang yang bersyair-syair itu biasanya diliputi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kada baik. Nah, jadi kejelikan bersyair-syair itu, ujar Nabi, lebih banyak dari kebaikannya. Memang dalam kitab-kitab adab disebutkan bahwa orang yang suka bersyair itu orang yang tidak muru'ah, orang yang tidak punya harga diri, kehormatan diri. Yang ketujuh bersyair, ketujuh belagu, walaupun yang dilakukannya itu adalah puji-pujian kepada Rasul, walaupun puji-pujian kepada Allah, tapi ketujuh belagu-lagu, nah itu banyak ada baiknya daripada baiknya, karena akan menimbulkan keriaan, minta puji dan sebagainya, biasanya dilakukan dengan syair-syair itu. Dari Ibnu Uyainah, ia berkata, saya bermimpi bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah, di masa itu ada dua tokoh yang namanya sama-sama Sufyan. Satu Sufyan ibnu Uyainah, dua Sufyan Ats-Tsauri. Ini ia murid, ia guru. Sufyan bin Uyainah punya guru Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri pun ada juga berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi itu satu masa. Sufyan bin Uyainah berkata, saya bermimpi bertemu dengan Sufyan Tsauri dalam tidur. Seolah-olah ia di surga, terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Memang roh orang baik, roh orang yang baik itu diletakkan oleh Allah di burung, di taman-taman surga. Lalu ia terbang ke sana kemari, kemana ia menghendaki. Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di dalam surga terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Seraya berkata, "Limisli hadza falyamalil amilun." Artinya, bagi seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Artinya kalau hendak beramal, beramallah supaya jadi macam ini artinya. Kalau hendak bekerja, bekerjalah supaya jadi macam ini. Jadi masuk surga. Jasadnya di dalam kubur, tapi ruhnya di burung-burung yang ada di taman-taman surga itu. Lalu saya berkata kepadanya, kepada Imam Sufyan Tsauri, berwasiatlah kepadaku. Artinya berikan nasihat kepadaku, berikan nasihat kepadaku. Sufyan Ats-Tsauri menjawab, sedikitkanlah dari berkenalan dengan manusia. Jangan banyak, artinya berkenalan dengan manusia. Karena makin banyak berkenalan dengan manusia, akan makin banyak menjadi pikiran, menjadi beban. Nah, tidak ada orang yang menyakitimu, melainkan ia adalah biasanya kenalanmu.
Makin banyak kita berkenalan, makin banyak peluang disakiti oleh kenalan-kenalan itu. Jadi pesan Sufyan Tsauri, jangan banyak berkenalan kepada orang. Berkenalan hanya kepada orang-orang yang kita yakini memberikan manfaat kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Abu Hatim Ar-Razi meriwayatkan dari Qabisah bin Uqbah. Qabisah bacaannya, ini Qasibah tulisannya. Qabisah bin Uqbah, ia berkata, saya bermimpi bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Lalu saya bertanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab dengan syair, nazartu ila rabbi kifahan faqala li hani'an ridha'i anka ya ibna sa'idi faqad kunta qawwaman idza azlama ad-duja bi'ibratin mustaqin wa qalbin amidi padunaka fakhtar ayya qasrin aradtahu wa zurni fa inni minka ghairu ba'idi. Ujar Sufyan Tsauri, aku memandang kepada Tuhanku dengan berhadapan. Maka dia berfirman kepadaku, berbahagialah kamu dengan keridhaanku kepadamu wahai Abu Sa'id. Sungguh kamu banyak berdiri apabila malam telah gelap dengan air mata orang yang rindu dan hati yang sakit. Maka ambillah lalu pilihlah istana mana yang kamu kehendaki dan kunjungilah aku, sesungguhnya aku daripadamu tidak jauh. Nah, kemudian dimimpikan lagi Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu setelah ia meninggal dunia 3 hari. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى